Shalom saudara-saudaraku, sesama murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara semua berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Mari saudaraku, kita sama-sama mempersiapkan hati sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, pagi hari ini kami mengucap syukur buat segala anugerah yang kami terima darimu, kesehatan, perlindungan, pemeliharaan dan penyertaan-Mu yang sempurna. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti kebenaran firman-Mu dan berikanlah kami kekuatan untuk bisa melakukan kehendak-Mu dengan penuh ketaatan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Hidup sebagai seorang Kristen adalah perjuangan yang tidak bisa dianggap enteng. Setiap hari kita dihadapkan pada tantangan dan godaan yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu mengerti dan mengamalkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat ini. Prinsip yang pertama adalah memiliki tujuan yang jelas. Pertandingan iman yang benar memerlukan kita memiliki tujuan yang jelas dan nyata. Tujuan utama kita adalah hidup yang berkenan kepada Allah dan menjalani kehidupan kekal bersamanya. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengenal dan memahami kehendak Allah melalui firman-Nya agar kita dapat hidup sesuai dengan rencananya. Prinsip yang kedua adalah menghadapi tantangan. Dalam perjalanan hidup ini, kita akan menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang bisa merusak iman kita. Tantangan tersebut bisa datang dalam bentuk godaan, kebingungan, kekecewaan, atau bahkan penindasan karena iman kita. Namun, sebagai orang percaya, kita tidak sendirian. Allah senantiasa menyertai kita dan melalui kuasa Roh Kudus, kita memiliki kekuatan untuk mengatasi setiap tantangan yang datang. Prinsip yang ketiga adalah tindakan iman. Iman yang sejati perlu diungkapkan dengan tindakan dan kata-kata yang sesuai. Melakukan tindakan iman yang baik berarti kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah dan prinsip-prinsipnya. Kita harus berani dan tegas dalam menyatakan bahwa kita adalah orang-orang percaya dan mengambil sikap yang benar di tengah dunia yang seringkali melawan kebenaran. Prinsip yang keempat adalah mempersiapkan diri. Seperti atlet yang berlatih secara tekun untuk mencapai kemenangan, demikian juga kita perlu mempersiapkan diri secara rohani. Caranya adalah dengan berdoa, membaca Alkitab, bersekutu dengan orang percaya lainnya, dan mengasah kemampuan kita dalam memahami dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip yang kelima adalah bertahan dengan kekuatan Tuhan. Pertandingan iman yang benar tidak mungkin dimenangkan hanya dengan kekuatan manusia semata. Kita membutuhkan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita perlu bergantung sepenuhnya kepadanya, mengandalkannya dalam segala hal, dan meminta bimbingan serta kekuatannya setiap hari. Saudara yang terkasih, mengambil bagian dalam pertandingan iman yang benar bukanlah perkara mudah.
Namun janji Allah adalah bahwa Ia akan senantiasa menyertai kita dalam setiap langkah perjalanan kita. Dalam 1 Timotius 6 ayat 12, kita diingatkan bahwa perjuangan iman ini adalah perjuangan yang baik. Artinya, ini adalah pertempuran yang bernilai dan penuh makna. Meskipun ada kesulitan dan tantangan di sepanjang jalan, kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan memperjuangkan kita dan memberikan kemenangannya kepada kita. Saat kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar, penting untuk tetap berpegang pada hidup kekal yang menjadi tugas kita. Ini berarti menjaga prioritas kita dalam hidup, menjadikan hubungan kita dengan Tuhan sebagai hal yang paling penting dan menjalani hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Kita tidak boleh tergoda oleh keinginan duniawi atau godaan yang dapat menghancurkan iman kita. Dalam perjuangan ini, kita juga diberikan dukungan melalui kesaksian orang-orang percaya lainnya. Kita tidak sendirian dalam pertandingan ini. Komunitas gereja adalah tempat di mana kita dapat saling menguatkan, mendukung, dan mendorong satu sama lain dalam iman. Jadi, mari kita berbagi pengalaman doa dan nasihat dengan sesama umat Kristen sehingga kita dapat saling membangun dan tumbuh dalam iman. Pertandingan iman yang benar membutuhkan keteguhan hati dan keberanian untuk berdiri teguh dalam iman kita, terlepas dari tekanan dan penindasan yang mungkin kita hadapi. Saat kita menghadapi tantangan atau bahkan penganiayaan karena iman kita, mari kita mengingat bahwa Tuhan adalah pemberi kekuatan kita. Dalam kelemahan kita, Ia adalah yang kuat. Oleh karena itu, kita dapat mencari kekuatannya melalui doa, memohonnya agar memberikan ketabahan dan penghiburan di tengah situasi yang sulit. Bertanding dalam pertandingan iman yang benar membutuhkan tekad dan ketekunan yang kuat. Ini adalah perjalanan yang berkelanjutan dan kita perlu mempersiapkan diri secara terus-menerus dan meningkatkan iman kita. Dalam prosesnya, kita akan belajar untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya, menggantungkan hidup kita padanya, dan mengalami pertumbuhan rohani yang mendalam. Jadi, mari kita bangun semangat kita untuk terus bertanding dalam pertandingan iman yang benar, dan mari kita pegang teguh janji-janji Allah, mengikuti rencananya untuk hidup kita, dan terus berjuang demi hidup yang berkenan kepadanya. Dengan melakukan itu, kita akan memperoleh kemenangan di dalam Kristus dan hidup dalam sukacita dan kebenarannya. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Mulia dan Maha Kudus, kembali kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur karena telah menerima berkat firman-Mu. Ajarilah kami di sepanjang hidup kami dan bentuklah kami seturut kehendak-Mu. Pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau belajar bertanding dalam pertandingan iman yang benar, agar kami menjadi orang-orang yang menyelesaikan perjalanan hidup kami dengan baik. Kiranya hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Sebentar setelah berdoa, kami akan memulai kegiatan kami hari ini. Kami berdoa memohon penyertaan dan pertolongan-Mu di sepanjang hari ini. Kami juga memohon perlindungan-Mu yang akan meluputkan kami dari segala sesuatu yang jahat, dan kami serahkan juga segala kebutuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau Allah yang mencukupi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami bawa juga bangsa Indonesia dalam doa kami. Kiranya tangan-Mu menyertai dan memberkati Indonesia. Kiranya Engkau memberikan kemakmuran, kesejahteraan, dan keamanan bagi negeri kami. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.